Mengenang artis fenomenal Indonesia Kiki Fatmala. Bintang film Si Manis Jembatan Ancol ini meninggal dunia Jumat 1 Desember 2023 lalu. Kabar meninggalnya Kiki Fatmala diunggah dalam Instagram milik sang artis. Dalam unggahan dijelaskan Kiki Fatmala meninggal dunia di usia 56 tahun akibat komplikasi kanker. Sekilas profil Kiki Fatmala. Kiki Fatmala lahir pada 14 Agustus 1967. Kiki Fatmala lahir dari pasangan Sunarjo keturunan Sunda dan Fatna Farida keturunan Pakistan. Kiki Fatmala sempat menikah dengan Christian Froschel di Switel, Austria pada 14 Agustus 2004. Penghujung 2005, Kiki Fatmala terlibat perseteruan dengan ibunya yang telah lama tinggal berpisah. Fatma Farida telah bercerai dengan Sunarjo. Ayah Kiki menuduh Kiki Fatmala sebagai anak durhaka. Sang ibu pun mengaku kecewa dengan sikap Kiki Fatmala. Tapi pada akhirnya perseteruannya, Kiki Fatmala dan ibunya damai. Bahkan Kiki dan Fatma sempat bertemu dengan ayahnya yang lama tak bertemu. Jejak karir Kiki Fatmala di dunia hiburan tanah air. Kiki Fatmala sempat bercita-cita sebagai pramugari. Melalui film permainan di balik tirai menunjukkan kandas sudah cita-citanya. Ia kemudian mulai menggeluti dunia keartisannya dengan membintangi judul-judul film. Bahkan Kiki Fatmala dikenal sebagai aktris langganan film-film panas. Profesinya sebagai model juga tak luput dari pose seksi. Tahun 1992, saat industri perfilman Indonesia terpuruk, Kiki Fatmala memasuki dunia layar kaca. Ia sempat membintangi serial komedi Ada-Ada Saja. Namanya membumbung tinggi setelah bermain sinetron Si Manis Jembatan Ancol dan berperan sebagai hantu cantik nan seksi. Saat industri perfilman mulai bangkit, Kiki Fatmala kembali membintangi film layar lebar Jembatan Ancol yang diangkat dari serial komedi. Divonis kanker. Semasa hidupnya Kiki Fatmala berjuang melawan kanker paru stadium 4. Ada kisah pilu yang diungkapkannya. Pemeran utama sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini ternyata sempat kehilangan semangat hidup ketika mengetahui sel kanker bersarang di tubuhnya. Saat diundang menjadi bintang tamu dalam konten video Maya Estianty, Kiki Fatmala akhirnya menceritakan kronologi awal mula dirinya diketahui mengidap kanker paru-paru. Kiki Fatmala mengatakan jika sang suami Christopher yang mengambil hasil PET scan di rumah sakit. Pas aku pulang dari olahraga, suami aku datang terus dia bilang katanya gini, dia mau ngomong stadium 4, air matanya udah keluar, belum ngomong aku udah tahu nih stadium berapa nih gitu. Mengetahui kankernya telah mencapai stadium 4, Kiki hanya bisa menangis tanpa suara. Terus dia bilang stadium 4, aduh aku udah gak bisa ngomong, nangisnya tuh bukannya gue nggak gitu, nangisnya cuma keluar air mata tuh nggak stop tuh, kayaknya udah lemes deh gimana. Akhirnya ya sempet kita 2 harian tuh kita yang benar-benar ya, nangis berdua, yang udah mata udah dua-duanya bengkak, ya, nggak bisa tidur, udah nggak nafsu makan 2 hari. Yang malah yang udah diomongin sama dia, ya kamu harus mikir ke depan kuburnya di mana. Iya sih, kalau cancer pasti udah harus mikirin yang itu soalnya. Ya kan, kuburnya di mana. Terus udah gitu kamu juga belum bikin warisan, kamu nggak punya anak, kamu harus bikin warisan karena yang ditinggalin biasanya suka ribut malah begitu. Karena kan aku nggak punya anak, siapa yang kamu mau kasih, tulis semua, telepon notaris apa semua. 2 hari tuh yang diomongin itu. Kendati demikian, Kiki Fatmala dan Christopher tidak ingin larut dalam kesedihan terlalu lama. Kiki berjanji untuk fokus menjalani pengobatan dan tak lagi menangis. Setelah 2 hari kita nangis-nangis, akhirnya udah gitu, akhirnya dia bilang gini, udah ya kita stop ya, kita jangan nangis lagi ya. Saya harus fokus ke depannya apa, pengobatannya apa yang kamu pilih. Jadi abis 2 hari itu kita berdua udah nggak nangis. Udah stop, kita janji nggak mau nangis, nggak boleh keluar air mata, tapi kita harus pikirin ke depannya harus seperti apa. Selama berjuang melawan kanker, wanita 52 tahun ini mengaku lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.
Oke. Ya cari dokter, apa pengobatannya gimana. Ya udah seperti itu. Akhirnya dia yang cari, aku cuma ya. Memang kalau kita setiap ya manusia ya kita ada masalah, mau larinya kemana lagi kalau bukan ke Tuhan.